Ya, Shalom. Selamat malam. Berjumpa dengan gue, Chris, Unlimited and Encouragement. Anugerah tidak terbatas dan dorongan. Anugerah adalah apa yang tidak layak atau tidak pantas kita terima, dan itu tidak terbatas dan memberi dorongan kepada kita, beri semangat untuk kita hidup dalam Tuhan dengan penuh dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini saya memberi tema kepada saudara yaitu berkat kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kenapa di sana saya katakan bahwa ini adalah berkat karena saya sesuai Alkitab. Yuk kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, yaitu di ayat yang ketiga. Di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga ini ada satu berkat yang luar biasa di dalam Bible kita. Di sana dikatakan begini, saudara. Di sana dikatakan berbahagialah. Nah, kata berbahagialah di sana, oke saya baca dulu deh. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan kitab nubuat ini, serta memelihara segala sesuatu yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan berbahagialah yang mendengar dan membaca kitab Wahyu itu serta memeliharanya. Jadi firman Tuhan katakan berbahagialah. Kata berbahagialah di sana itu bless, saudara. Jadi dalam King James Version dikatakan itu bless. Blessed is he had read it, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time as at hand. Seharusnya baca kitab Wahyu, firman Tuhan katakan bless. Bless di sana dalam bahasa aslinya adalah makarios. Makarios itu artinya bless, diberkatilah, happy, berbahagialah. Seharusnya orang membaca kitab Wahyu, mendengar kitab Wahyu dibacakan, mendengarnya, melakukannya, memelihara. Firman Tuhan katakan bless, berbahagia. Saya berdoa saudara mendengar kitab Wahyu dibacakan tidak hanya malam ini, tapi kapanpun mendengar kitab Wahyu dibacakan, engkau blessed, diberkati, dan berbahagia. Bukan takut. Katakan bersama saya, di dalam Kristus, aku diberkati dan berbahagia ketika mendengar kitab Wahyu dibacakan. Karena kitab Wahyu itu berbicara tentang the word of prophecy, kata-kata nubuat, yaitu tentang apapun yang belum terjadi, tapi yang akan terjadi di masa depan. Firman Tuhan katakan bless. Nah, seharusnya orang mendengar kitab Wahyu itu, ya, itu. Ayo, kita berekspresi bersama-sama. Walau saya tidak melihat saudara, tapi mendengar kitab Wahyu dibacakan. Ayo kita sama-sama, yeah, gitu loh saudara. Yeah, kitab Wahyu itu blessing untuk Israel. Kenapa?
Karena nubuat-nubuat yang dinubuatkan sejak nabi perjanjian lama itu digenapi dan terjadi di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu terjadi, yaitu tentang kedatangan Mesias. Mesias datang, Yesus datang yang kedua, menjejakkan kakinya di Bukit Sion. Kan seharusnya, ye, juru selamat datang. Gitu loh, saudara. Wah, ini kabar bahagia. Kitab Wahyu itu kitab kabar bahagia seharusnya. Bukan malah takut ada antikristus, 666, tanda binatang, murka, cawan murka, ya toh? Secupak gandum sedinar, jelek apa itu, harga-harga mahal, takut semua, nggak bisa jual beli. Lah, kalau engkau takut mendengar kitab Wahyu dibacakan, lalu Yesus bagaimana di dalam hidup saudara? Bukankah saudara, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Ada yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. It's okay. Karena engkau perlu mendapatkan anugerah. Ada yang tidak percaya Yesus itu adalah Juru Selamat. Ada yang percaya Yesus, tapi ada yang percaya Yesus, tapi nggak percaya Yesus itu Tuhan. Tapi percaya Yesus. Bagi saya, it's okay. Ada waktunya Roh Kudus akan memberimu pencerahan, revelation. Seharusnya kitab Wahyu adalah satu kitab yang membuat kita bahagia. Saya berdoa saudara, mulai hari ini, ketika engkau mendengar kitab Wahyu dibacakan, terdengar, engkau mulai minimal tersenyum. Hatimu mulai bahagia. Kenapa? Karena kitab Wahyu, berkatnya itu sudah ada di pasal pertama, di ayat-ayat yang pertama, terutama di ayat yang ketiga. Tadi dikatakan apa saudara? Berbahagialah, bless gitu. Loh seharusnya kita bless is he that readeth. Mereka yang membacakan itu juga bless, diberkati. Mereka yang mendengar juga bless, diberkati, bahagia. Harusnya orang yang mendengar, membaca dan mendengar kitab Wahyu yang berupa the word of prophecy harusnya berbahagia. Saudara, itu berkat loh. Kenapa? Karena Yesus datang di kitab Wahyu, ya kan? Karena ada antikristus. Ada antikristus pun, toh antikristus dikalahkan Yesus, lo bahagia dong. Kenapa takut antikristus? Kenapa takut murka Tuhan? Bukankah kalau ada murka Tuhan, nah ini dia, yuk. Loh, di kitab Wahyu kan ada murka, cawan murka. Ada 7 cawan murka. Wah, kita dimurkai Tuhan. Wih, ayo kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ya maaf ya suara saya belum kembali. It's okay. Pas 1 Tesalonika pasal yang ke-9 dan 10. Di sana dikatakan bahwa gini. Nah, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 10 dikatakan sebab Elohim Tuhan memilih kita bukan untuk ditimpa murka. Nah, Tuhan memilih kita bukan untuk ditimpa murka. Katakan bersama saya. Aku berbahagia dan diberkati. Sebab Tuhan memilihku bukan untuk ditimpa murka. Sekalipun ada kata murka di kitab Wahyu. Nah, ayo katakan bersama saya. Aku diberkati dan berbahagia. Sebab Tuhan memilih aku. Meskipun di kitab Wahyu ada kata cawan murka. 7 cawan murka, saudara. Dimurkai itu bumi.
Emangnya kena sama kita? Ayo kita melihat ayat firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tuh. Tuhan itu memilih kita untuk diselamatkan, bukan dikasih murka. Yesus yang mana? Yesus yang telah mati untuk kita. Terus, supaya entah kita jaga atau kita tidur, kita hidup bersama-sama dengannya. Loh, katakan bersama saya. Entah aku berjaga atau tidur, aku hidup bersama Yesus. 1, 2, 3. Entah aku berjaga atau tidur, aku hidup bersama Yesus. Dia Immanuel. Tuhan beserta kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memilih saudara untuk diselamatkan, bukan untuk ditimpa murka. Lalu kenapa takut mendengar kitab Wahyu dibacakan? Kalau kitab Wahyu dibaca, harusnya saudara bersuka cita. Karena murka di sana, cawan itu murka itu datang untuk bumi, untuk umatnya sekalipun. Firman Tuhan berkata, dia memilih kita. Bukan untuk ditimpa murka. Bukan. Tetapi untuk kita menerima keselamatan. Sebab karena Yesus telah mati, Yesus mati itu memisahkan kita dari dosa. Yesus mati memisahkan kita dari penghukuman. Yesus mati memisahkan kita dari kebinasaan kekal. Yesus mati memisahkan kita dari kutuk. Yesus mati tidak akan membuat kita tidak terpisah lagi dari Bapa Yahweh dalam Yesus Kristus. Jadi seharusnya kitab Wahyu memang betul-betul adalah sukacita bagi kita. Ada murka, ada pedang, ada antikristus. Wah, kok ada antikristus ini bagaimana? Jangan takut antikristus datang. Sebab Tuhan memberkati kita. Katakan amin. Ya, jadi kitab Wahyu itu betul-betul adalah bagi kita sebuah berkat yang membuat kita bahagia karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Uh, Mungkin saudara bertanya juga, tapi bagaimana itu di kitab Wahyu? Di sana kan ada hal-hal yang misalnya, saudara, apa ya dari kitab Wahyu? Kita melihat di jemaat di Efesus. Lu ayat-ayat ini kan untuk kita. Jika engkau tidak bertobat, maka kaki Dian itu akan diambil dari kakimu. Wah, kayak terancam gitu. Saya beritahu, mau kaki Dian atau kaki pelita dipindahkan dari tempatnya jika kita tidak bertobat, kabar baiknya, Christ in you, Kristus di dalammu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal dalam kita.
Yesus adalah terang. Dikatakan apa? Mau ada ancaman dari kitab Wahyu, kaki Dian, kaki pelita akan berpindah dari kita. Kabar baiknya ada di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-5. Ayo kita membaca. Lihat, saudara. Keren banget. Jangan takut dengan ancaman adanya kaki Dian mau diambil dari kita. Wah, bagaimana ini? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-4 di sana dikatakan, kamu semua, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang hidup dalam kegelapan atau anak-anak malam. Kita ini anak terang. Ngomong sama saya, aku anak terang. 1, 2, 3. Aku anak terang. Ada lagunya ya. Aku anak terang, tubuhku kuat. Oh bukan, itu anak sehat. Saudara, kita ini anak terang. Karena Yesus adalah terang. Saudara, ini anak terang. Anak terang. Kenapa takut dengan ancaman yang berkata, kalau nggak bertobat, kaki Dian diambil. Kaki pelita diambil dari tempatnya. Wah, orang Kristen pada takut. Dulu saya pernah dikhotbahi gitu. Takut. Hidup saya itu sebagai orang Kristen jadi ketakutan kalau kaki Dian diambil dari hidup saya. Padahal saya nggak melihat kaki Dian kayak apa bentuknya. Minyaknya itu apakah dari minyak tanah, minyak bensin, atau Pertamax, Pertalite, saya juga nggak tahu. Ya kan? Tapi kabar baiknya, Kristus bersinar di dalam kita. Mau tahu ayatnya? Yuk kita melihat 2 Korintus. Iya. Yeah. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-6 berkata begini. Sebab Elohim yang berfirman dari gelap, terbitlah terang. Dialah yang bersinar dalam hati kita. Tuh, Yesus bersinar dalam hati kita. Tuh. Katakan bersama saya, Yesus, dia bersinar dalam hatiku. Untuk apa? Memberi pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Yesus itu dia bersinar dalam hatimu. Kayak Iron Man. Mungkin kayak gini ya. Ini lampu gitu ya. Ini lampu di dalam hati kita. Iya, kayak gini. Tuh nyala, kelihatan ya. Oh iya, Yesus bersinar dalam hatimu. Karena kita anak Tuhan. Orang Kristen pikir begini. Tidak ada apa-apa. Padahal orang Kristen itu begini. Nah, kalau hati kita di sini, Yesus bersinar dalam hatimu. Kayak Iron Man kan gini. Iya, saudara. Gitu. Bersinar. Firman Tuhan katakan, dia bersinar dalam hatimu. Jadi jangan takut ada ancaman yang berkata, mungkin ancaman ya, firman yang berkata, sorry, kalau kata ancaman itu kurang oke ya. Dalam kitab Wahyu tadi dikatakan kaki atau pelita akan diambil dari, ini kepada jemaat Efesus, itu akan diambil dari. Jadi gini, aplikasinya dalam hidup kita tuh gini, Wahyu 5 ayat Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah seberapa dalam engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah kembali hal-hal yang semula engkau lakukan. Jika tidak bertobat, maksudnya gitu, aku akan datang segera, Yesus datang kepadamu dan akan memindahkan kaki pelitamu, kaki dianmu dari tempatnya kecuali jika aku bertobat. Ada syarat, bertobat dulu, baru sinar kemuliaan,
kaki pelita tidak dipindahkan dari kaki kita. Wah, dulu saya dikotbahin gini takut. Waduh, aku harus terus bertobat nih setiap hari supaya tidak diambil kaki pelita di kakiku. Ayolah, pikir yang positif. Pikirkan yang baik tentang Yesus. Ternyata kabar baiknya, kan itu dipindah dari kaki. Memindahkan kaki pelitamu. Kaki kan. Nah ini, kita ada firman yang berkata, dari gelap terbitlah terang. Dari gelap itu gelapnya hati. Yesus, 2 Korintus 4 ayat 6, bersinar dalam hati kita. Tadi udah tak contohkan kan. Kalau ini sinarnya, gitu ya. Dan ini, dia bersinar loh, begini loh. Di mata Tuhan itu hati kita itu begini loh, saudara. Loh, di dada kita nih, bersinar. Kelihatan toh? Ya. Yesus, Yesus dalam hati kita. Christ dwell in your heart. Tuh, Kristus berdiam di dalam hati kita. Roh jahat, setan melihat engkau, itu melihatnya kayak gini. Ada Kristus di dalam hatimu. Loh kenapa loh, saudara kok takut loh, saudara? Dikatakan di sana, apa saudara, di dalam ini, he shine in your heart. Dia bersinar dalam hatimu. Inilah berkat kitab Wahyu, yaitu bahwa walaupun mungkin sepertinya firman Tuhan berkata, kalau nggak bertobat, kaki pelita diangkat dari kakimu. Jangan khawatir, itu kan di kaki. Tapi Kristus dalam hatimu tidak akan berpindah. Dia setia Immanuel. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Kristus Tuhan. Ada apa, saudara? Takut? Katakan amin. Haleluya. Saya senyum saja, ketawa aja. Loh, berarti boleh dong nggak bertobat? Kan Yesus bersinar dalam hati. Nggak begitu juga, Ferguso. Nggak begitu, saudara. Ingat, anugerah dalam Titus pasal yang kedua dikatakan, ayat yang ke-12. Perhatikan, saudara. Grace, anugerah, itu mendidik. Nah, ini. Anugerah itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi. Anugerah itu membawa kita hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Justru grace membuat kita tidak bebas berbuat, tidak bertobat. Oh, enggak gitu. Grace justru nuntun kita untuk bertobat. Makanya sinar selalu ada dalam hati kita. Jadi betul-betul kalau mendengar kitab Wahyu dibaca, Kristus bersinar dalam hatiku. Aku mau diambil kaki diannya, kaki pelita pelita itu dari kakiku. It's okay. Kristus sudah dalam hatiku. Gitu loh, saudara. Ya itu simpel ya, kalau berpikir simpel, jangan takut. Kemudian, saudara, kita ngelihat di jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna, di sana dikatakan uh, ada di sana namanya sinagoga setan. Lalu dikatakan di sana ya, ada sesuatu, contohnya begini, kepada jemaat firman di Smyrna itu dikatakan di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 deh. Misalnya ini. Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Dan banyak yang menganggap ini gereja di akhir zaman kan. Ya oke, kita lihat yuk. Ini bukan bab tadi. Saya sedang khotbah kepada saudara dengan santai. Karena di dalam Yesus itu kita diberikan damai. Gitu kan. Yuk, ayat 9, aku tahu segala perbuatanmu, kesukaranmu, kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Aku juga tahu hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, padahal bukan.
Bahkan sebaliknya mereka adalah sinagoga setan. Janganlah kau takut terhadap apa yang akan kau derita. Lihatlah iblis akan memasukkan sebagian dari antaramu ke dalam penjara agar kamu dicobai. Kamu akan mengalami kesukaran pada selama 10 hari. Setialah sampai mati, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, kayak ada ancaman dari setan akan membuat kita terpenjara dan sebagainya sebagainya. Hei, kabar baiknya di dalam Kristus hari ini engkau dilindungi dari sentuhan setan. Kenapa? Tubuh bait Roh Kudus. Kristus tinggal dalam. Tidak ada yang berani setan mendekatimu. Dia dari jauh saja memanahkan panah apinya. Dia tidak bisa merasuk. Kalau ada orang kerasukan setan, ya orang Kristen kerasukan setan, itu sebetulnya orang itu belum pernah terima anugerah dan Kristus Yesus dan Roh Kudus belum pernah tinggal di dalam dirinya. Kalau sudah dalam Yesus, mana ada setan bisa berani masuk. Mau tok-tok-tok pintu, permisi, saya tamu, siapa setan? Bolehkah aku masuk? Oh, di depannya sudah ada larangan, setan dilarang masuk. Mau masuk, oh dia langsung ditilang sama polisi surga. Kabar baiknya begini, saudara. Apapun roh jahat di dunia ini sedang bekerja. Yesus Kristus tinggal di dalammu, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan yang sempurna kepada engkau. Engkau dilindungi sempurna oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi kitab Wahyu itu sebetulnya untuk engkau melihat Yesus. Yohanes di Pulau Patmos diberikan revelation about the future of Israel. Because Johannes, John, is the apostle of Israel. Saudara orang Israel. Saudara kan orang Indonesia, orang Amerika, orang negara-negara. Kenapa takut? Lalu saudara berkata, aku kan Israel rohani. Bukan. Saudara bukan Israel rohani. Saudara adalah the body of Christ. Tidak ada itu Israel rohani di Alkitab. Lah itu, yang disunat hatinya adalah Yahudi sejati. Engkau bukan Yahudi sejati. Saya aja Indonesia sejati. Lihat, lidah saya kalau berkata-kata. Kan Jawa Pol, gitu kan. Ada yang Batak Pol, Papua Pol, Manado Pol, pokoknya Pol, Pol, Pol. Nah, saudara saya mau katakan kepada saudara, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kenapa kau harus takut? Kitab Wahyu dibaca, itu engkau melihat Yesus Kristus, kebaikan Tuhan yang akan menyelamatkan umatnya Israel di akhir zaman, yang akan mengalahkan antikristus, yang akan membelenggu setan di jurang maut, yang akan membuat kerajaannya mendirikan kerajaan milenium 1000 tahun di bumi untuk memerintah orang-orang percaya dan seluruh bumi yang tidak percaya, dan tidak ada lutut yang tidak bertelut menyembah Yesus, tidak ada lidah yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, semuanya percaya. Itu kabar baik. Our Bible is a good news. Bible itu kabar baik. Katakan amin. Tuhan itu baik, saudara, kepada kita. Lalu kita melihat nih, sekarang kita ke jemaat di Pergamus. Di jemaat Pergamus itu kemudian di sana dikatakan aku tahu saya tuliskan dulu. Berbahagialah kau. Di Wahyu pasal yang ini ya saya tampilkan di layar. Di kitab Wahyu pasal yang kedua itu di ayat yang ke-13 di sana dikatakan begini. Ya, aku tahu perbuatan.
di tempat di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tahta setan berada. Namun engkau akan tetap memegangku dan engkau tidak menyangkal imanku. Wah ini, menyangkal imanku, kunya Yesus besar. Bahkan pada masa Antipas, kasihku yang setia yang telah dibunuh di hadapanmu di tempat kediaman setan. Wah, kayak ngeri gitu ya. Kok kayak gini kita, Bayu? Saya percayalah, saudara. Kau yang tidak menyangkal, kayaknya akan terjadi sesuatu yang buruk kepada kita. Sesuai dengan kitab Wahyu ini. Gara-gara ada kedatangan nanti Kristus, saya beritahu, di dalam Kristus kita punya jaminan kekal. Kita diselamatkan, kita diberkati dalam Tuhan. Katakan amin. Kita ini telah ditempatkan di dalam Kristus. Katakan bersama saya, aku telah ditempatkan di dalam Kristus. 1, 2, 3. Aku telah ditempatkan di dalam Kristus. Galatia 3. Ayat yang ke-27 di sana dikatakan, ini, Galatia 3 ayat 26-27. Jadi jangan takut ketika ada kitab Wahyudi dibaca, itu berkat. Ini loh berkat bagi kita, saudara. Dikatakan bahwa karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus Yesus. Supaya kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita ini anak-anak Tuhan oleh iman dalam Kristus, in Christ. Kamu telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Saudara itu telah mengenakan Kristus. Engkau telah mengenakan Kristus, kau telah dibaptis ke dalam Kristus, kau telah ditempatkan dalam Kristus. Nanti ada apa-apa, tekanan, penderitaan, macam-macam, sekalipun ada berhadapan dengan roh antikristus sekalipun, engkau tetap dalam perlindungan Tuhan, aman. Seharusnya kitab Wahyu adalah kitab yang membuat kita melihat Yesus. Kita melihat gini, kita melihat, waduh, bencana, gitu kan, kalau melihat kitab Wahyu. Tapi kemudian, aku kan dilindungi Tuhan, aku diberkati. Itu loh maksudnya, saudara. Lalu coba kita melihat di kitab Wahyu jemaat di Sardis. Di jemaat di Sardis itu di Wahyu pasal yang ketiga. Di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Berjaga-jagalah, kuatkanlah yang masih tinggal yang hampir mati. Sebab aku menemukan pekerjaanmu tidak sempurna, yang pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Elohim. Wah, ini kayaknya kabar buruk nih. Membaca kitab Wahyu, wah, Tuhan menemukan pekerjaanku tidak ada yang sempurna. Lalu saudara terhakimi. Wah, bagaimana ini? Pekerjaanku tidak sempurna. Percuma dong pelayanan. Enggak begitu, saudara. Ada kabar baik bagi kita. Yaitu, saudara, mari kita membaca di dalam, dikatakan begini. Kolose 2 ayat yang ke-9 dan 10 saya baca dalam bahasa Inggris. For in him, di dalam dia, saudara, dikatakan, kan tadi di kitab Wahyu dikatakan ada yang tidak sempurna nih, ya, ada yang tidak sempurna. Tetapi dikatakan di dalam, pekerjaanmu tidak sempurna. Wah, kita menjadi takut. Tapi di Kolose 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, for in him dwell all fullness of the Godhead bodily. Di dalam Yesus itu berdiam kepenuhan akan Tuhan secara tubuh dalam Yesus. Nah, kita dikatakan, saudara, you are complete in him, which is the head of all principality and power. You are complete in him. Kamu telah dipenuhi, kamu telah komplit di dalam Kristus.
Kristus yang adalah kepala atas dari segala penguasa dan kuasa. Jadi saudara itu complete in Him. Katakan bersama saya, aku sempurna di dalam Kristus. Satu, dua, tiga. Aku sempurna dalam Kristus. Kalau di kitab Wahyu tadi Tuhan katakan begini, aku melihat menemukan pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Jangan takut. Mungkin pekerjaanmu memang tidak sempurna. Mungkin pelayananmu memang tidak sempurna. Tapi karena engkau di dalam Kristus itu adalah you are complete in Him, engkau sempurna di dalam Kristus, maka jika engkau sempurna di dalam Kristus sebetulnya, maka engkau dilihat Tuhan sempurna bukan dari apa yang kau lakukan, tetapi ada engkau sempurna dilihat dari apa yang Kristus lakukan buatmu, dan karena engkau di dalam Kristus, ketidaksempurnaanmu telah di-cover oleh kesempurnaan Yesus. Engkau diselamatkan itu bukan oleh perbuatanmu, tapi oleh perbuatan Yesus di atas kayu salib. Sehingga Bapa melihat saudara itu di dalam Kristus, itu melihat karya Kristus yang sempurna. Meskipun pelayananmu tidak sempurna, meskipun kehidupanmu tidak sempurna di hadapan Tuhan, firman Tuhan tetap berkata, you are complete in Him. So, membaca, mendengar kitab Wahyu, itu berkat. Berkatnya adalah, wah, Tuhan, kok dikatakan, tadi dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 3 tadi, saudara, dikatakan tadi mana? Di jemaat di Pergamus ya. Wahyu pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, aku menemukan pekerjaanmu tidak ada yang sempurna. Saudara, jangan menghakimi ya. Jangan menghakimi pelayanan. Tuhan ampuni pelayananku yang tidak sempurna. Apalagi kalau doanya gitu. Tuhan ampuni doaku yang tidak sempurna ini. Biasanya gitu ya. Doa gitu. Setelah berdoa banyak lebar, kemudian Tuhan ampuni doaku yang tidak sempurna ini. Dalam nama Yesus, amin. Lah, ada apa menghakimi doamu sendiri? You are complete in Him. So don't judge anything. Jangan hakimi lagi apapun yang kau doakan, yang engkau lakukan, pelayananmu, kerjaanmu, keluargamu, everything. Because you are complete in Him. Engkau berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara itu sempurna di mata Tuhan. Ketika aku mendengar, wah, tidak sempurna, gak apa-apa. Aku tetap anak Tuhan. Aku tetap diberkati. Gitu, saudara. Jadi bukan bahwa ini kitab Wahyu ini kitab berat sebetulnya. Oke, melaju lagi yuk kita lihat jemaat di Philadelphia. Lalu saudara melihat ini. Uh, kita melihat apa yang menakutkan di sini. Apa yang di kitab Philadelphia, jemaat Philadelphia ini dia. Aku menyerahkan pintu terbuka, dia menutupnya engkau melihat hal kecil. Oke, di sini ada ayat yang baik ini tentang pencobaan. Jemaat di Philadelphia itu dikatakan the church in Philadelphia di kitab Wahyu, sudah dikatakan di sana bahwa karena engkau telah memelihara firmanku dan untuk tetap tabah, dan aku akan melindungi engkau dari masa pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Wah, ada pencobaan. Tapi saudara hari ini dalam pencobaan. Saudara terima berkat ini. Yeay, Tuhan melindungiku dari masa pencobaan. Katakan bersama saya.
Yesus melindungiku dari masa-masa pencobaan. Satu, dua, tiga. Yesus melindungiku dari masa-masa pencobaan. Ini berkat kita Bayu udah jelas banget ini. Terima. Pencobaan apapun yang kau alami, Tuhan Yesus melindungimu sempurna. Ini berkat kita Bayu. Masih banyak loh berkatnya saudara ini. Paling nggak kebahas semua. Saya sampaikan kepada saudara. Sekarang coba jemaat di Laodikia. Laodikia. Dikatakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15. Nah ini ayat terkenal nih. Ayat terkenal nih. Dikatakan di sana uh, ini grace unlimitednya Tuhan loh. Kitab Wahyu yang kelihatannya mengerikan, tapi kita diberkati. Itu grace unlimited. Grace yang unlimited. Unlimited grace. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku mengetahui segala perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin dan juga tidak panas. Hangat-hangat. Bu, teh hangat, teh hangat. Kenapa teh hangat? Dingin perutku kembung. Tapi kalau panas, kepanasan nggak bisa minum. Jadi teh hangat. Kalau teh boleh hangat. Tapi kalau menurut kitab Wahyu, saudara, jika akan lebih baik engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam, tidak dingin, tidak panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, banyak tafsiran ini, saudara. Janganlah engkau suam-suam. Lebih baik panas atau lebih baik dingin. Ada yang mentafsirkan, oh panas itu grace, dingin itu law, katanya gitu. Ada yang menafsirkan macam-macam. Terserah mau ditafsirkan apa. Tapi kabar baiknya, di dalam Kristus, engkau mau panas, mau dingin, identitasmu adalah in Christ, di dalam Kristus. Engkau under grace, engkau anak Tuhan. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Maka ketika engkau gini, Tuhan tahu kelemahan kita. Kadang kita ini malas-malasan ya pelayanan, kadang melayani, kadang enggak, suam-suam gitu. Ini diterjemahkan juga ada yang menafsir, oh ini pelayanan enggak serius. Kadang pelayanan, kadang enggak, suam-suam. Nanti Tuhan muntahkan, tak kasih tahu ya saudara. Kabar baik. Tuhan tidak akan memuntahkan saudara. Karena saudara telah dibaptis ke dalam Kristus in Christ. Tidak akan pernah dikeluarkan lagi. Lihat, di dalam Efesus 1 dikatakan ayat yang ke-13. 13-14. Tidak mungkin Tuhan memuntahkan saudara. Ngapain? Oh, saudara dimakan aja enggak. Saudara dimasukkan mulutnya aja enggak. Kapan memuntahnya? Aneh-aneh aja. Maksudnya dimuntahkan itu dikeluarkan. Enggak akan. Siapa yang mau mencat saudara? Tuhan itu kalau memecat saudara artinya dia memecat putranya sendiri yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di sana begini saudara. Di dalam dia, Efesus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan di dalam dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Nah, kalau saudara dimuntahkan, artinya Tuhan juga memuntahkan Roh Kudus. Impossible. Sorry ya, suaranya habis, tapi firman Tuhan tidak pernah habis. Itu yang keren. Jadi kabar baiknya malam hari ini. Suara kukuh bisa habis, tapi suara Roh Kudus nggak pernah habis. Gue bisa habis, Tuhan Yesus tak pernah habis. Haleluya. Kukuh bisa batuk-batuk, tapi Tuhan tidak pernah terbatuk-batuk memberikan firman kepada saudara. Katakan amin. Makanya Yesus saja. Maksudnya gini, jangan mengandalkan manusianya, tapi andalkan Yesusnya.
Nah, kembali lagi. Roh Kudus sudah memeterai saudara. Jadi, di dalam Roh Kudus, in Christ, saudara mau panas, saudara mau dingin, mau suam-suam, it's okay. Di dalam Kristus, saudara tidak akan dibuat Tuhan. Keadaanmu panas, dingin, suam-suam. Tetapi roh Tuhan membuat engkau tetap di dalam Dia terdidik untuk cinta Tuhan, cinta firman-Nya, rindu hadiratnya, rindu akan Tuhan. Katakan amin. Selalu rindu gitu loh sama Tuhan. Kangen sama Tuhan. Ku rindu kau Tuhan. Ya apa lagunya? Mau nyanyi lupa. Maka cocok ini. Gini. Oke deh. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Selamanya kita ini akan tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita dilepeh. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Tidak mungkin sudah dimuntahkan. Jadi, membaca kitab Wahyu itu sebetulnya berkat. Berkatnya itu understanding. Kenapa understanding? Pengertian. Sebab Tuhan memberimu hikmat. Yesus adalah hikmat saudara. Sebab engkau diberi pikiran Kristus. Jadi tidak terima begitu mentah ketika membaca. Wah, jangan kau panas, jangan kau dingin. Kalau suam-suam dimuntahkan. Kabar baiknya, kau telah dimeterai Roh Kudus. Selamanya Tuhan besertamu. Engkau dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Tidak mungkin engkau dibuang, tapi diselamatkan kekal, dilindungi, diberkati, serta setiap hari dimeterai seterusnya. Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Nah, lalu sekarang kita melihat tadi jemaat di Laodikia sudah, Sardis. Sardis sudah ya? Ya. Tadi jemaat di Efesus, Tiatira. Di Tiatira tadi sudah ya saudara. Wah ini kalau semangatnya adalah semangat yang tidak nyadet-nyadet ini begini nih. Oke, kita lihat sekarang saudara, suam-suam tadi di ayat mana ya saudara? Di kitab Wahyu. Ya, 3 ayat 16. Oh, ini dia. Sekarang kita ke, wah sudah. Nah jadi saudara, ketika ada sesuatu yang buruk ini, kenapa engkau mesti takut? Ada misalnya, ada seven seal, 7 meterai. Meterainya, aku mendengar setakar gandum sedinar, 3 takar sedinar. Jangan kau merusak merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Ini kabar baik saudara. Kita lihat ya Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kita mendengar nih berita tentang di kitab Wahyu dibacakan. Begini. Wah,
Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk itu yang berkata, setakar gandum sedinar, 3 takar jelai sedinar, tetapi janganlah engkau merusak minyak zaitun itu dan air anggur itu. Saya beritahu, ada yang berkata bahwa minyak zaitun bicara tentang Roh Kudus, air anggur bicara tentang sukacita, jangan dirusak. Saya beritahu, jangankan minyak zaitun dan anggur, yang akan merusak saudara itu loh siapa? Setan. Mana bisa antikris? Oh, ada Kristus di dalammu. Saudara itu telah dimeterai Roh Kudus. Engkau di dalam Kristus. Sudahlah, lupakan sejenak minyak zaitun dan anggur. Saudara tidak akan dirusak oleh apapun, tapi you are complete in Him. Jadi mendengar kitab Wahyu, langsung setakar gandum sedinar, 3 takar sedinar. Wah, barang-barang mahal ini. Jangan takut. Pemeliharaan Yesus dalammu sempurna. Dia Yahweh Jireh kepada saudara. Semua yang kau perlukan itu Tuhan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Seburuk apapun, murka besar sekalipun terbaca, terdengar telinga kita dari kitab Wahyu, tidak akan menggoyahkan keselamatan Yesus bagimu. Jadi, sekalipun mendengar kata-kata kutuk yang terkatakan dari kitab Wahyu dibacakan sampai telinga kita, ingat, datang kepada kita oleh Kristus difilter. Kutuk jadi berkat. Katakan amin. Katakan amin. Jadi tidak perlu takut sama kitab Wahyu, saudara. Apalagi nih di kitab Wahyu yang mengerikan ini. Sudahlah, semuanya kita baca ya yang terakhir. Tadi Wahyu pasal 1 ayat ketiga. Sekarang Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Nah, ini. Lihat penutupnya, lihat endingnya. Jadi jangan lihat tengah-tengahnya atau awalannya. Karena lakon itu menangi Carrie. Nah, ini dia. Lakon. Lakon itu tokoh utama itu menangnya terakhir. Pertama dianiaya oleh orang, dihajar. Mau macam-macam dihajar, babak belur. Tapi sang sutradara selalu membuat lakon pasti menang terakhir. Membuat tokoh utama menang terakhirnya. Film-film kan gitu toh. Kecuali yang trilogi bersambung gantung gitu ya. Kalau melihat film The Fast and Furious yang terakhir Fast 10, waduh, kok kayaknya mati semua. Padahal kan bersambung itu. Pastilah lakon menang terakhir. Nah, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Bunyinya gini, anugerah Tuhan Yesus menyertai kita semua. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Tuh. Katakan bersama saya, anugerah Tuhan Yesus menyertai aku. 1, 2, 3. Anugerah Tuhan Yesus menyertai aku. Kitab Wahyu di pasal terakhir, ayat terakhir bunyinya, grace of our Lord Jesus Christ be with you. Jadi kesimpulan itu kan diterakhirkan. Kesimpulannya kitab Wahyu, kitab berkat, kitab Wahyu, kitab anugerah. The grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Amin tuh, amin. Ayo semua berkata amin yang panjang. Supaya berkatnya panjang. Saudara, kitab Wahyu itu kita berkat kok, saudara. Sudahlah. Bukan kitab yang membuat kita takut. Kalau engkau takut, barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Kabar baiknya, Yesus menyempurnakan hidupmu di dalam dia. Ada kesempurnaan di tengah ketidaksempurnaan. Katakan amin. The grace of our Lord Jesus Christ be with
you all bersama. Jadi, apa yang kau alami hari-hari ini? Adakah saudara takut? Tuhan Yesus tidak memberimu roh ketakutan, tapi Yesus memberikanmu roh yang menjadikanmu anak. Ketika engkau takut, roh itu memberikan kamu kemampuan, saudara kemampuan. Bapa, please, I'm afraid. Yesus tahu engkau mungkin takut. Besok memasuki bulan yang baru. Kau takut, Tuhan. Aku perlu ngopi, Tuhan. Kenapa? Karena waktunya bayar cicilan, Tuhan. Dunia aja bisa nyanyi loh, saudara. Kalau adanya cicilan. Dunia aja bisa ngopi kalau ada cicilan. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Tuh, dunia aja ada cicilan ngopi. Lah saudara ada cicilan nangis. Kalah sama dunia. Kan saudara lebih daripada pemenang. Saudara lebih daripada pemenang loh. Mestinya, kalau dunia, kalau ada cicilan, ngopi. Kalau saudara ada cicilan, ngopi plus pisang goreng. Harusnya gitu. Ya loh saudara. Ngopi. Nah gini. Mumet mikir cicilan. Ngopi-ngopi masih. Juga ada pisang goreng. Ada menjes goreng. Mumet mikir cicilan. Ngopi-ngopi masih. Ada juga roti keju. Ngopi-ngopi ayo. Begitu loh saudara. Katakan amin. Dunia ada cicilan ngopi. Saudara ada cicilan. Ada Yesus. Dia memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Saudara, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Anugerah Yesus Kristus itu menyertai kita. Di Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dibuka. Wahyu Yesus Kristus. Tuh. Wahyu. Kitab Wahyu dibuka dengan kata-kata di kitab Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama. Itu dengan kalimat the revelation of Jesus Christ. Jadi kitab Wahyu itu adalah wahyunya Yesus Kristus. Bukan wahyunya anak yang bernama Wahyu. Bukan wahyunya yang lain. Tapi ini wahyunya Tuhan. Ini the revelation of Jesus Christ. Kalau wahyunya Yesus Kristus, itu kan diberikan kepada Yohanes kan, di Pulau Patmos. Kalau wahyunya Yesus Kristus, saya beritahu, tidak ada yang buruk yang berasal dari Yesus. Tidak ada kutuk yang berasal dari Yesus. Tidak ada ketakutan yang berasal dari Yesus. Tidak ada hal yang membuat kita terpuruk yang berasal dari Yesus. Semua yang berasal dari Yesus itu keselamatan. Apa yang berasal dari Yesus itu pengampunan. Apa yang berasal dari Yesus itu pemulihan. Apa yang berasal dari Yesus itu kesembuhan. Apa yang berasal dari Yesus itu berkat kebahagiaan. Jadi judulnya saja diawali kitab Wahyu itu dengan the revelation of Jesus Christ. Berarti itu baik, itu berkat. Katakan amin. Dan juga dikatakan di dalam Wahyu pasal terakhir, ayatnya terakhir, diawali dengan revelation of Jesus Christ, diakhiri dengan the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Tuh kan. Awalnya revelation of Jesus Christ. Akhirnya the grace of Jesus Christ be with us. Jadi betul-betul kitab Wahyu adalah kitab berkat bagi kita. Ayo katakan bersama saya. Kitab Wahyu adalah kitab berkat bagiku. 1, 2, 3. Kitab Wahyu kitab berkat bagiku. Awal sampai akhir itu berkat. Bagaimana tidak berkat? Di awal tadi, saya sampaikan kepada saudara, suara saya habis batuk-batuk. Ini terakhir suara saya jelas. Berarti
apapun kehidupanmu, akhirnya pasti jelas. Hidup saudara itu jelas. Kalau ini gelas. Gelas menampung air, melegakan kita. Semua yang jelas dari Yesus membuat kita alami kelegaan. Katakan amin. Jadi, kita wahyu, itu kita berkat. Apapun yang di dalamnya. Sekalipun kau mungkin takut, khawatir, cemas, bingung dengan kitab wahyu. Wah, ini misteri ini kitab wahyu. It's okay. Kristus lebih misteri daripada kitab wahyu. The mystery of Christ. Tapi misteri itu telah dibukakan. Yaitu Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Jadi, adakah saudara yang masih takut mendengar kitab wahyu? Harusnya takutlah bila saudara tidak mendengar kitab wahyu dibacakan. Karena saudara kehilangan poin-poin berkat dari sana. Jangan mau kehilangan berkat, saudara. Kalau makan, itu habiskan. Tak tersisa. Ada orang makannya enak itu. Makanannya enak gitu. Sampai, sorry itu sih, piringnya dijilati. Gini, saking enaknya. Yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah berkat yang Tuhan sediakan untuk saudara. Itu Tuhan mau engkau habiskan. Habiskan berarti habis sudah nggak ada lagi. Nggak habiskan itu maksudnya untuk kita dapatkan nikmati itu semua dalam Kristus. Mulai sekarang please, tak perlu takut lagi mendengar kitab wahyu dibacakan. Di sana ada Yesus Kristus yang sedang memberkati saudara. Itu revelation of Jesus Christ. Artinya berasal dari Yesus. Semua yang dari Yesus nggak mungkin kok membuat kita takut. Bapak di dunia aja tahu memberikan terbaik buat anaknya. Apalagi Bapak di surga. Maka di endingnya hanyalah yang terjadi itu. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Dalam nama Yesus, kau terima berkat ini. In Christ Jesus. Haleluya. Amen.